daripada ajaran Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu li biha abwaaba rizqika fathan yaliku fadlika wa karamika wa judika wa lutfika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, penonton dan pendengar sahabat Jundu Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini ana akan memberikan beberapa ilmu yang bermanfaat, yang mana ini merupakan adab daripada ajaran Rasulullah SAW, yang mana kita lihat pada zaman ini, situasi kali ini, ya, banyak orang berilmu, banyak orang yang memiliki gelar dan macam-macam, bahkan orang yang banyak menampakkan ilmu-ilmu dunia dan lain-lain, tapi kurangnya adab dari ajaran agamanya sendiri. Oleh karena itu, pentingnya adab dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari itu bermanfaat dalam orang-orang sekitar, lingkungan sekitar dan lain-lainnya, bahkan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tercakup dalam ajaran Rasulullah SAW. Di dalam terangkum dalam kitab Akhlaqul Banin, kita akan menjelaskan satu persatu sehingga kita memiliki pengetahuan di mana itu adalah jalur keselamatan kita dan kehormatan kita. Itulah indahnya ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama ini yang kita akan pelajari mengenai adab. Adab yang pertama ini adalah adab berjalan. Ya, adab berjalan itu adabul masyi. Inna lil masyi adaba yajibu alaika ayyuhal waladul aziz. Sesungguhnya adab untuk orang-orang yang menuntut ilmu atau hai anak-anak laki-laki di sini, tapi kita yang sedang menuntut ilmu sangat dianjurkan, ya, anta'mala biha litaslama minal aza, untuk menggunakan adab-adab ini, menggunakan adab-adab berjalan ini. Maka bagi ente yang orang benar-benar menuntut ilmu agama, harus mengetahui juga ilmu adabnya, ya. Untuk apa? Anta'mala biha litaslama minal aza, agar selamat kita, selamat dari gangguan, ya. Wa ta'isha muhtaraman bainan nas, dan kehidupan kita muhtaraman, ya, mendapatkan kehormatan, kemuliaan di antara orang-orang, ya, bainan nas, antara orang. Karena apa? Karena ada orang yang memang dari jalannya itu enggak memiliki kewibawaan, jalannya itu tidak memiliki martabat. Karena apa? Karena mungkin jalannya orang tersebut tidak menggunakan adab-adab yang dicontohkan Rasulullah SAW. Pada kali ini, ya, kita akan belajar nih, ya, belajar tentang mengenai adab berjalan. Ya, kita tahu orang sering jalan, orang jalan sono sini, ya, inti semua para penonton sahabat Jundu Channel, kita semua jalan untuk orang-orang yang memiliki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki kaki, bisa berjalan dan lain-lainnya. Kita sering jalan tapi apa? Tapi nggak tahu tuh ilmu-ilmu yang benar-benar ada nilai pahala dalam keseharian kita. Alangkah baiknya dalam keseharian kita ini ada nilai ibadah, ada nilai sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah antuqaddima rijlakal yusra inda khurujika minal baiti. Adab berjalan itu, yaitu yang pertama itu adalah, ya, mendahulukan kaki kiri ketika keluar rumah. Jadi ketika keluar rumah tuh kita dahuluin tuh kaki yang kiri, ya. Memang langka nih orang mengetahui jalan pakai kaki kiri, rata-rata pakai yang, karena memang nggak tahu ilmunya dan memang nggak apik, ya, nggak teliti. Tapi orang-orang soleh, orang waliullah dan lainnya, masya Allah, yang memiliki kemuliaan tinggi, hal-hal yang kecil seperti ini, ya, nggak serta-merta diabaikan. Dari keluar rumahnya aja udah ketahuan tuh nilai-nilai imannya, nilai-nilai Islamnya. Masya Allah, ya.
Tuh, keluarnya pakai kaki kiri. Ingat ya, keluar kaki kiri. Jangan keluar kaki kanan. Ya nggak diajarin. Apalagi lompat. Lompat. Ya Allah, keluar lompat. Saat kalau mundur kaki kiri, gimana? Nah, tanya nih. Mundur pakai kaki kiri. Ya, tetap itu nggak sopan juga walaupun mundur ya ke kaki kiri. Tetap dari depan ya, tetap jangan lompat ya, jangan lain. Setelah itu apa? Watakula, kemudian berdoa. Berdoa yang paling singkat dia bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dah, itu aja dah. Kalau ente keluar rumah baca itu dah yang gampang. Ya, bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Angkat tangan, udah selesai ente doa. Dengan menjemput nama Allah, tawakkaltu 'alallah, aku berserah kepada Allah Ta'ala ya. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah Ta'ala. Oh, jadi doa ada tuh. Ayo. Kemudian wa antamshi fi nahwi nafsik aw ghairika wa la tamshi li ta'mal ma'siyatan. Ya. Janganlah engkau berjalan ya untuk arah-arah yang kemaksiatan, tapi berjalanlah kalian untuk bermanfaat, untuk kemanfaatan dirimu dan orang lain. Banyak orang keluar rumah tuh niatnya nggak tahu tuh mana mau ngapain, tapi usahain nih kita yang orang mukmin, kita orang Islam, orang yang penuntut ilmu ajaran Rasulullah SAW, biasain ketika keluar rumah apa niat ente dan lain-lain. Kalau niatnya mau mau maksiat, mau apa nih, mau balapan, mau judi, mau mabok, mau nonton dangdut dan lain-lain, wah itu jalan yang arahnya ke maksiatan, itu nggak dianjurkan tuh. Atau litadur ahadan, untuk ya mencelakakan orang lain, memudaratkan yang lain, wah itu nggak dianjurkan juga. Fa inna rijlaka kasairil a'dha'ik amanatun indak. Kenapa begitu? Kenapa kita keluar rumah ada niat-niat yang baik, harus ada niat yang baik? Karena ketika kita keluar rumah, ya, itu yang jalan itu kaki. Fa inna rijlaka, maka sesungguhnya kakimu kasair a'dha'ik, sama seperti tubuh-tubuh yang lain, ya, amanatun indak. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah, namanya amanah, ya bakal ini dikembaliin lagi. Diamanain bakal datang lagi tuh, dibalikin lagi ke orangnya. Karena amanah nih kita ya, tubuh kita semua, kaki, tangan, mata, ya, kaki kita semua, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bakal apa? Bakal minta dipertanggungjawabkan. Wa tashhadu 'alaika bi a'malika yaumil qiyamah. Akan menjadi saksi nih, ya, atas amal-amal kita nanti nih, bi amalika, perbuatan-perbuatan kita yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti itu ya, tubuh kita ini semua jadi saksi di yaumil qiyamah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulihim bima kanu ya'malun. Di surah An-Nur ayat 24, ya. Dimana pada hari, ya, pada hari dimana nanti, yaitu hari kiamat, ya, alsinatuhum, lidah-lidah kita nih nanti, ya, wa aydihim, tangan kita, wa arjulihim, nah di kaki nih, kita lagi pelajaran adab berjalan, wa arjulihim, kaki-kaki kita nih, bima kanu ya'malun, menjadi saksi nanti dari apa-apa yang kita kerjain. Masya Allah, ini kaki kita mau jalannya kemana nih? Ini kaki jalannya mau kemaksiatan atau kebaikan? Makanya ketika kita berjalan mau apa? Mau silaturahmi, oh bagus. Mau silaturahmi ke rumah guru, silaturahmi ke rumah saudara, apalagi mau nolong, mau sedekah dan lain-lain tuh, masya Allah. Makanya ketika keluar rumah biasain tuh, perhatiin kaki tuh. Jarang, langka orang memperhatiin kaki. Kemudian apa lagi yang merupakan adab berjalan? Wa yakuna masyuka wasatan. Hendaklah kau jadikan tuh jalanmu tuh yang sedang-sedang aja. Apa itu yang sedang-sedang aja? La sari'an, enggak terlalu cepat. Jiddan, enggak terlalu cepat dah. Wala la sari'an jiddan, wala bati'an jiddan, enggak terlalu lambat. Sedang-sedang aja.
nggak kecepetan, mending lari dah, mendingan kamu cepet-cepet lari. Ya itu bukan jalan namanya. Jalan cepet juga nggak enak dilihat deh, jalan lambat juga nggak enak dilihat deh. Kenapa? Kama amrakallahu ta'ala biqaulin, ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, waqsid fi masyik. Di surah Luqman, kalau saya surah Luqman ayat 19, waqsid fi masyika. Oh, sederhanakan dalam berjalan. Waqsid, sederhanakanlah fi masyik, di dalam berjalan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sur'atul masyi tuzhibul baha'al mu'min. Jalan yang terlalu cepat, kata Nabi, tuzhibu baha'al mu'min, dapat menghilangkan keindahan orang mukmin. Tuh, baha, keindahan. Bahkan di sini wa fi riwayah baha'al wajah, keindahan wajah. Iya kan Anda tadi bilang, coba dah ente jalan cepat, nggak enak dilihat deh. Coba dah ente jalan lambat, juga nggak enak dilihat deh. Makanya keindahan orang-orang mukmin tuh hilang. Tersebab apa? Jalannya salah. Tuh, paham sini? Ya. Tapi wala ba'sa an tamisha musri'an idza kana zalika li hajah. Enggak apa-apa ente jalannya cepat-cepat. Ente jalan cepat boleh. Asal ente punya hajat. Apa punya hajat ya? Contoh ente kebelet, ya kan? Ada kebeletnya, atau di rumah ente tuh ada kompor belum dimatiin, ente inget. Nah, itu ente harus cepet-cepet jalan, atau enggak perlu lari. Itu perlu lari. Karena apa? Ini bisa dapat mencelakakan orang lain. Gitu. Jadi boleh jalan cepet asal ada hajatnya, ya. Wabil hadis, ada ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-asra fa asra'a summa dakhala al-bait. Ketika itu Nabi Muhammad SAW lagi sholat asar. Setelah sholat asar, fa asra'a summa dakhala al-bait. Kemudian Nabi jalannya cepat banget. Kemudian masuk ke dalam rumahnya. Fa fazi'an nasa min sur'atihi. Kemudian orang-orang sekitar takut. Orang sekitar itu takut. Kenapa? Takut apa yang dilihat Nabi itu, kenapa ini Nabi jalan cepat banget nih. Sehingga bertanya-tanya nih para sahabatnya, bertanya-tanya nih pada orang sekitar, bertanya nih, Nabi kenapa jalan cepat-cepat? Jarang terjadi Nabi jalan cepat-cepat. Ternyata faqala, dijawab, zakartu syai'an min tibrin indana. Kata Nabi, aku teringat ada sebiji emas atau sedikit emas, ya, tibrin indana, yang aku punya. Fakari itu an yahbisani fa amartu bi kismatihi. Aku khawatir itu dapat menghalangiku, kata dia. Maka aku perintahkan kepada sahabatku untuk membagikannya. Wah, khawatir tuh. Dia keinget tuh, ya Allah, ada harta nih harus disedekahin nih. Ya kalau kita lain gitu. Oh, kita umpetin dong gitu. Tapi Nabi tuh contohnya Masya Allah keteladanannya. Dia inget tuh, wah ada makanan lebih nih. Dan lain-lain tuh bisa dicontoh buat kita semua, ya. Demikian pelajaran kita kali ini mengenai adab berjalan. Masih banyak pelajaran adab-adab berjalan lainnya yang belum kita bahas, seperti seperti contoh-contoh orang kayak nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Seperti orang kayak sendal satu, itu gimana kayak sendal satu, apalagi yang tren zaman sekarang pakai sepatu templang-templang, itu mahal lagi, udah templang mahal, aneh makanya. Terus ada lagi gimana itu gimana orang jalan kayak sandalnya nyeret, ngepak-ngepak, berisik kalau jalan. Itu semua akan dibahas di episode berikutnya, ya. Episode berikutnya masih dalam adab berjalan, tentunya dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan bertepatan hari ini Anda mengucapkan Hari Santri Nasional, ya, Hari Santri Nasional yang dengan tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Ya, santri itu harus benar-benar bisa mengimplementasikan ilmu dalam ilmu agama Islam, karena santri ini menjadi cermin orang-orang Islam, cermin menjadi yang lainnya. Karena patokannya apa? Santri ini memang orang-orang yang sudah digembleng habis-habisan, dididik ilmunya, sehingga membentuk karakter dan adab dan akhlaknya menjadi panutan buat orang-orang sekitar.
tingkah laku seorang santri ini menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi pandangan yang lain. Salah dikit menjadi rusak dan lain-lainnya. Maka atas nama santri jaga semua, dan santri itu semuanya bersih, sehat. Ya, maka di sini di dalam suasana Covid dengan tema santri sehat, Indonesia kuat. Kalau santrinya semuanya sehat, santrinya benar-benar dapat mengimplementasikan semua ilmunya dalam kesehariannya, maka Indonesia pun kuat. Karena apa? Seorang santri itu memiliki nasionalis yang kuat, ya, nasionalis, karena memang ada ajaran Islam yang ajaran Islam yang memiliki kecintaan kepada tanah airnya. Makanya santri sehat, Indonesia kuat. Semoga bermanfaat, dan kita doakan untuk Indonesia kita ini menjadi lebih maju, dan semoga COVID-19 hilang di tanah air kita dan seluruh bumi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.